Bogor merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Barat. Kota ini memiliki potensi besar sebagai pusat persebaran emas. Karena keberadaan tambang emas Pongkor yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tambang ini dikelola oleh PT Antam Tbk yang mampu memproduksi sekitar 5 kg emas per hari dari 1000 ton batu yang dikelola. Dengan cadangan geologi mencapai 6 juta ton biji emas dan kadar rata-rata 17,14 gram per ton. Bogor menjadi salah satu daerah penghasil emas utama yang ada di Indonesia. Keberadaan tambang ini mendukung perekonomian lokal dan nasional, menjadikannya lokasi strategis untuk industri pertambangan emas. Berikut ini kami telah membuat peta geologi penghasil emas Kota Bogor dengan sumber peta. Yang pertama, peta Kota Bogor, lalu peta geologi Indonesia, dan yang terakhir peta RBI Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut. Pada legenda peta banyak sekali potensi emas berdasarkan jenis batuan yang dimiliki, yaitu antara lain yang pertama adalah Sandy Pumices Tuff di sekitar Cicurug. Wilayah ini mengandung tuff pasir pumice yang terbentuk dari material hasil letusan gunung berapi. Material ini biasanya berasal dari abu vulkanik kaya akan silika, yaitu senyawa yang sering terlibat dalam pembentukan mineral. Batuan ini memiliki sifat poros, sehingga memudahkan fluida seperti air panas mengalir di dalamnya. Fluida tersebut berperan penting dalam proses mineralisasi, yaitu pengendapan logam mulia seperti emas. Oleh karena itu, tuff pasir pumice sering dianggap sebagai batuan yang mendukung keberadaan emas. Potensi emas pada jenis batuan ini ialah material tuff pumice di sekitar Cicurug memiliki peluang besar mengandung emas, terutama jika ada aktivitas hidrotermal. Sistem hidrotermal ini membawa logam dari bawah tanah melalui retakan atau celah dalam batuan, lalu mengendapkannya seringkali. Proses ini membentuk ulat kuarsa, yaitu lapisan mineral yang mengandung emas dalam jumlah signifikan. Yang kedua adalah blok breksi andesit dan lava andesit. Daerah ini didominasi oleh breksi andesit dan lava andesit, yang merupakan batuan vulkanik dengan komposisi mineral tertentu. Breksi andesit terbentuk dari pecahan batuan yang direkatkan kembali oleh material vulkanik, sedangkan lava andesit terbentuk dari aliran magma yang mendingin. Phenocryst pyroxene, yaitu kristal besar dalam batuan ini, menunjukkan adanya komponen mineral primer yang kaya akan unsur logam. Pada potensi emas jenis batuan ini ialah breksi andesit sering mengandung emas, terutama jika mengalami pelapukan atau perubahan kimiawi akibat fluida panas. Aktivitas hidrotermal dapat menyebabkan mineralisasi emas dengan cara membawa logam mulia ke dalam struktur batuan. Keberadaan phenocryst pyroxene juga mendukung potensi mineralisasi karena akan kaya mineral utama. Yang ketiga adalah tuff halus dan tuff berlapis. Tuff halus dan tuff berlapis adalah hasil dari pengendapan material vulkanik yang tersebar melalui udara atau aliran angin. Material ini seringkali membentuk lapisan tipis dengan struktur yang berbeda-beda. Proses pengendapan ini membuat batuan tuff menjadi tempat yang cocok untuk menyimpan mineral logam. Dalam beberapa kasus, lapisan tuff yang lebih berat dapat memerangkap logam berharga. Pada potensi emas jenis batuan ini adalah lapisan tuff halus dapat menjadi tempat penumpukan emas, terutama jika berinteraksi dengan sistem hidrotermal. Selain itu, emas juga dapat ditemukan dalam lingkungan pengendapan sekunder seperti placer. Di sini emas biasanya berupa butiran halus yang terkumpul di lapisan bawah material tuff. Yang terakhir adalah lava vulkanik menengah. Lava tipe ini memiliki komposisi mineral menengah seperti plagioklas dan Harblanda yang terbentuk dari aktivitas vulkanik intermediate. Aktivitas ini menciptakan batuan dengan kandungan mineral yang signifikan dan struktur retakan yang memungkinkan masuknya fluida. Pada potensi emas jenis batuan ini ialah lava tipe ini dapat menjadi sumber emas jika terdapat alterasi hidrotermal yang membolisasikan logam-logam mulia dari batuan dan mengendapkannya dalam struktur retakan atau zona patahan. Selanjutnya adalah faktor penunjang mineralisasi emas. Yang pertama adalah sistem hidrotermal. Sistem hidrotermal adalah aliran fluida panas yang berasal dari dalam bumi.
biasanya terkait dengan aktivitas vulkanik. Fluida ini mengandung berbagai mineral, termasuk logam mulia seperti emas. Di wilayah Kota Bogor yang memiliki aktivitas vulkanik, sistem hidrotermal sering ditemukan. Ketika fluida panas ini bergerak melalui celah-celah batuan, logam mulia yang terbawa oleh fluida tersebut dapat terendapkan. Salah satu hasil yang sering dijumpai dari sistem ini adalah pembentukan urat kuarsa, yaitu struktur batuan yang sering mengandung emas. Yang kedua adalah struktur geologi atau sesar dan retakan. Sesar adalah patahan atau pergeseran lapisan batuan yang terjadi akibat tekanan geologi, sedangkan retakan adalah seperti celah kecil pada batuan yang memiliki fungsi serupa dengan sesar. Di wilayah dengan sesar atau retakan aktif, fluida hidrotermal memiliki jalur yang lebih mudah untuk bergerak ke permukaan. Ketika fluida ini membawa emas, logam tersebut dapat terendap di sekitar sesar atau retakan. Oleh karena itu, lokasi dengan banyak sesar aktif biasanya memiliki peluang lebih tinggi untuk ditemukan mineralisasi emas. Yang ketiga adalah alterasi mineral. Alterasi mineral adalah perubahan komposisi batuan akibat interaksi dengan fluida panas. Contohnya adalah silifikasi, yaitu pengayaan silika, dan argilisasi, yaitu pembentukan mineral lempung. Proses ini terjadi ketika fluida hidrotermal mengalir melalui batuan, membawa unsur-unsur tertentu dan mengubah struktur batuan asli. Alterasi ini tidak hanya membuat batuan lebih rentan untuk mengikuti emas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung akumulasi logam mulia. Yang keempat adalah lingkungan placer. Lingkungan placer adalah tempat pengendapan emas yang terbentuk akibat proses erosi dan sedimentasi. Emas yang ada di batuan asal dapat terbawa oleh air sungai ke lokasi lain. Selama proses ini, emas akan terakumulasi di daerah dengan kecepatan aliran air rendah, seperti dasar sungai, cekungan, atau sudut sungai yang melambat. Jenis emas yang ditemukan di lingkungan placer biasanya berbentuk butiran kecil atau serpihan halus. Yang terakhir adalah aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi berhasil menghasilkan berbagai material vulkanik seperti abu, tuf, dan lava. Material ini dapat menjadi tempat awal bagi pengendapan logam mulia, termasuk emas. Fluida hidrotermal yang membawa emas seringkali berasal dari aktivitas vulkanik, sehingga daerah dengan sejarah vulkanik memiliki potensi tinggi untuk mineralisasi emas. Material vulkanik ini juga mempermudah pembentukan retakan atau jalur yang bisa dilalui fluida panas. Jadi kesimpulannya adalah peta geologi Kota Bogor menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki banyak faktor yang mendukung keberadaan emas. Beberapa jenis batuan vulkanik seperti tuf dan lava menunjukkan adanya potensi besar untuk mineralisasi. Selain itu, sistem hidrotermal yang aktif, banyaknya sesar atau retakan, dan proses alterasi mineral menambah peluang keberadaan emas di wilayah ini. Wilayah seperti Cicurug, yaitu terkenal dengan batuan trasnya, menjadi salah satu lokasi yang potensial untuk eksplorasi. Meski demikian, diperlukan eksplorasi lebih lanjut untuk memastikan lokasi dengan cadangan emas terbesar, serta untuk menghitung nilai ekonominya.